Shalom jemaat yang terkasih, jumpa lagi dalam acara Light of Revival pada pagi hari ini. Firman Tuhan yang akan kita belajar pada kesempatan ini, kita akan membacanya dari Kisah Para Rasul pasal 15 ayat pertama dan yang kedua. Beginilah bunyi firman Tuhan. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara seiman di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan persoalan itu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini untuk kita di bawah sebuah tema kecil, yaitu agama dan orang Yahudi. Nah, saudara-saudara yang terkasih, bagi orang Yahudi, agama merupakan hal yang terutama. Mengapa demikian? Karena menurut orang Yahudi, ketika mereka beragama dan mengikuti beberapa tradisi atau kebiasaan yang diwariskan dari nenek moyang mereka, itu sudah merupakan satu keselamatan bagi orang-orang Yahudi. Makanya pada ayat kita tadi dikatakan bahwa ketika mereka datang dari Yudea ke Antiokhia, mereka mengajar di sana bahwa kalau semua orang percaya tidak disunat, pasti tidak selamat. Jadi bagi orang Yahudi, tradisi atau kebiasaan yang diwariskan dari nenek moyang mereka itu sudah merupakan satu hal yang otomatis yang mereka harus lakukan. Dan tujuan dari hal demikian supaya mereka selamat atau masuk surga. Saudara-saudara, tidak bisa dipungkiri sampai hari ini pula masih juga ada orang-orang Yahudi yang berpandangan demikian. Di gereja-gereja yang ada di kota-kota kita atau di tempat-tempat ibadat yang lain, masih juga ada orang Yahudi yang mengajar hal-hal demikian. Misalnya saja ajaran yang berkembang, yang turun-temurun sampai hari ini, yang laris manis, kalau kita tidak bisa berbuat baik, artinya kita tidak selamat. Jadi maksudnya di sini bahwa kita harus berbuat baik, melakukan hal-hal yang merupakan ketaatan kepada perintah Allah supaya kita selamat. Itu kan ajaran dari mimbar-mimbar gereja hari ini. Berarti sampai hari ini pula masih ada orang-orang Yahudi yang mengajar hal demikian kepada kita atau kepada jemaat. Tetapi saudara-saudara, ketika mereka datang dengan ajaran seperti itu, justru Paulus dengan Barnabas membantah dengan keras. Kenapa Paulus membantah mereka? Tidak menerima ajaran mereka, harus disunat baru selamat. Kenapa tidak diterima? Karena memang bertentangan dengan kitab suci. Karena kitab suci mengatakan bahwa keselamatan itu hanya melalui iman kepada Yesus Kristus. Tetapi pengajaran yang disampaikan oleh orang-orang Yahudi yang mereka mengaku sudah orang Kristen, yang sudah percaya, kalau tidak disunat tidak selamat. Itu ajaran mereka. Tetapi Paulus dengan keras membantah mereka bahwa tidak. Keselamatan itu hanya kasih karunia Allah. Hanya anugerah Allah yang diberikan dengan cuma-cuma bagi orang percaya. Nah, sampai hari ini juga kan masih banyak di antara kita yang menerima ajaran-ajaran seperti itu dan yang memahaminya seperti itu. Ada lagi ajaran yang lain. Kalau tidak dibaptis selam, tidak selamat. Tidak berbeda dengan sunat ini. Satu merek, satu ajaran, satu pandangan. Hanya mungkin berbeda kata atau kalimat saja. Ada lagi yang mengatakan, kalau makan darah, maksudnya di sini darah binatang, kamu tidak selamat. Atau makan daging yang masih ada darah, atau mungkin binatang yang tidak dibunuh, mengeluarkan darahnya. Nah saudara, satu kali saya pernah tanya orang, kamu makan ikan atau tidak? Jawabnya dia makan. Lalu saya tanya, ikan di laut siapa yang bunuh sehingga darahnya keluar? Sampai orang itu tidak bisa menjawab dan
3 bulan tidak berbicara dengan saya. Gara-gara pertanyaan seperti itu yang sederhana. Nah kita saudara, sampai hari ini pun masih ada orang, masih ada rasul-rasul atau nabi-nabi sampai hari ini yang mengajarkan demikian. Dan hampir dipastikan, bahkan dipastikan bahwa ajaran seperti itu adalah ajaran sesat yang bertentangan secara frontal dengan kitab suci. Karena kitab suci mengatakan hanya iman kepada Yesus saja selamat. Percaya kepada Yesus selamat. Bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah sudah punya iman yang benar, yang hanya percaya Yesus saja selamat? Atau belum? Kalau belum, saat ini percayalah kepada Kristus dan buktikanlah iman itu lewat perbuatan-perbuatanmu. Kiranya firman Tuhan yang sangat singkat memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kasih setiamu, atas pertolonganmu bagi kami. Tuhan telah memimpin beberapa menit untuk kami menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman ini Tuhan boleh memberikan pencerahan bagi kami lewat Roh Kudus, supaya dari hari ke hari kami semakin dewasa dalam iman yang sejati kepada Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini boleh menjadi pedoman di dalam kehidupan kita dari hari ke hari, sehingga kita dewasa dalam iman. Shalom.